Oke, baik. Nah, berkenaan dengan percaya dan pengikut. Saya percaya bahwa kita percaya. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan junjungan kehidupan. Bahkan saya percaya bahwa kita percaya bahwa Dia mati di kayu salib untuk menebus setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Namun cukupkah percaya kepadanya? Berhentikah kata percaya terhadap Dia, kemudian kita merasa bahwa kita sudah lakukan segala sesuatu, kita sudah paham Dia, kita sudah mengenal Dia. Nah, di luar konteks bahwa setiap gereja hari ini, bahkan orang percaya sedang masuk dalam momentum merayakan kelahirannya, izinkan saya Bapak Ibu Saudara menyampaikan hal ini di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Walaupun PowerPoint-nya belum bisa tampil, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus sanggup memberikan kepercayaan yang baru bagi kita semua. Amin. Nah, George Barna survei Bapak Ibu Saudara, lembaga survei di Amerika yang bernama George Barna pernah menyampaikan sebuah survei tahun 2018 kalau saya tidak salah. Surveinya berkata begini, berdasarkan 131 indikator kelakuan dan filosofi yang dipergunakan untuk menguji kualitas karakter orang-orang yang pergi ke gedung gereja hari Minggu, 131 indikator. Jadi ada indikator kenapa, seperti apa, nah itu indikatornya. Dari 131 indikator, di orang-orang percaya yang datang ke gedung ke gereja, ditemukan hanya sedikit sekali, tidak dibuat persentasenya, tapi kata itu berkata begini, hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup orang antara orang yang pergi ke gedung gereja dibandingkan dengan yang tidak ke gereja. Sedikit sekali perbedaan, saya nggak tahu 10%, 5%, atau bahkan mungkin 0, berapa persen. Tapi sedikit sekali perbedaan antara orang yang rajin ke gedung gereja dengan mereka yang tidak pergi ke gereja. Apalagi setelah diterpa pandemi, banyak orang di kota-kota besar lebih nyaman ikut online daripada onsite. Saya lihat di sini tidak sih ya. Entah karena mungkin kota kecil atau sedikit hiburan atau mall mungkin. Saya nggak tahu, tapi yang percaya saya lihat antusiasnya cukup luar biasa. Nah, dari survei ini kemudian saya menyimpulkan begini, ada tiga tipe orang secara kerohanian, secara spiritualitas. Yang pertama, orang yang tidak percaya Yesus. Sudah jelas, tidak ada di tempat ini. Amin. Tipe yang kedua, orang yang percaya Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan Yesus? Bisa lambaikan? Semua pasti. Kalau tidak percaya ya kita coba bawa ke Pak Gembala supaya dibuat percaya begitu. Nah, tipe yang ketiga adalah orang yang mengikut Yesus. Yang pertama tidak percaya Yesus, yang kedua percaya Tuhan Yesus, yang ketiga mengikut Yesus. Enggak cuman percaya tapi mengikut Yesus. Yang Tuhan inginkan adalah bukan sekedar orang yang percaya, tetapi orang yang mengikut Dia. Saya ulangi, yang Tuhan Yesus inginkan adalah enggak cuma sekedar percaya, tetapi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Amin. Yakobus 2 ayat 19. Kalau ini bisa ditampilkan kan? Yakobus 2 ayat 19. Mati ya? Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Yang punya Alkitab elektronik dipencet. Yakobus 2 ayat 19. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik.
Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saya mau sampaikan pagi hari ini menurut Yakobus 2 ayat 19 bahwa setan pun percaya bahwa dia adalah Tuhan. Makanya yang Tuhan inginkan gak cuma sekedar percaya, tapi mengikut dia, mengiring dia. Arti mengikut adalah seorang yang mengikuti. Pengikut Yesus adalah seseorang yang mengikut jejak yang ditinggalkan oleh Yesus. Jadi pengikut Yesus adalah seseorang yang gak cuma sekedar mengikuti, tapi mengikuti jejak-jejak kehidupannya, jejak-jejak langkahnya. Ada yang bisa jadi volunteer, anak muda mungkin laki-laki, ke depan satu orang. Ada yang mau jadi volunteer anak muda laki-laki? Satu orang saja. Atau yang pemain musik tadi yang main apa? Melodi atau bass atau gitar. Ada? Masuk surga loh. Ada satu orang laki-laki aja. Saya mau praktekin, maksudnya kita kasih ilustrasi bahwa mengikut Yesus seperti apa gitu. Bahwa yang Tuhan inginkan kan menjadi pengikut. Pengikut adalah seorang yang mengikuti. Nah ini dia, terima kasih. Bukan Pak. Coba Bapak ke depan sebentar Bapak. Karena Bapak sudah berjalan dan, sini Pak. Bapak kena prank. Namanya siapa Pak? Hah? Bapak Aan, temanya kita kan percaya, pengikut. Nah kita mau praktekkan. Bagaimana itu dengan yang dinamakan pengikut. Bapak ngikuti saya kemana saya berjalan. Apa yang saya lakukan Bapak lakukan. Posisi apa yang sedang saya kerjakan Bapak kerjakan. Setuju? Setuju? Bapak mengerti? Mengerti. Bapak masuk surga. Nah Bapak Ibu Saudara, bahwa pengikut adalah seorang yang mengikuti. Pengikut Yesus adalah seorang yang mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara harus percaya bahwa Bapak Ibu Saudara harus jadi pengikut. Karena Tuhan memberikan kemampuan untuk kita menjadi pengikut. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ayo Pak. Bagaimana mungkin kita dapat mengikuti seseorang yang tidak kita percayai? Saya akan mengikuti seseorang yang saya percayai. Namun, seseorang yang saya percayai belum tentu saya ikuti. Makanya banyak orang Kristen, mereka percaya tapi mereka tidak mengikuti. Nah, bagaimana mungkin saya mengikuti seseorang yang saya tidak percayai? Tetapi banyak orang yang percaya, belum tentu mengikut. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sederhana, sebab dari permulaan sekali Allah memutuskan bahwa mereka yang datang kepadanya dan ia sudah mengetahui siapa yang akan datang kepadanya, harus menjadi seperti anaknya, sehingga anaknya menjadi yang sulung dengan banyak saudara. Harus menjadi seperti anaknya. Karena itu saya yakin sekali, enggak cukup kita itu cuma sekedar percaya. Karena kita bisa percaya kepada seseorang tapi belum tentu kita mengikut dia. Banyak orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, tapi gagal dan tekor dalam mengikuti apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia mau. Betul Pak? Betul enggak? Betul ya? Apa betulnya? Pak Aan, terima kasih. Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan buat Pak Aan.
Seperti itulah kemana saya pergi diikuti oleh Pak An. Saya duduk, dia duduk. Saya makan, mungkin dia ikut juga makan. Tipikal pengikut kan, ya apa yang dilakukan Yesus, apa yang dikerjakan Yesus, ya kita harus ikut dia. Karena setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu dahsyat. Bahkan mereka setan gemetar. Roma 8 ayat 29 tadi kan jelas sekali. Ya harus jadi yang sulung. Kita menjadi sama seperti dia. Pak, Bu, menjadi seperti Yesus akan dicapai bukan oleh seseorang yang hanya percaya kepada Yesus. Saya ulangi. Menjadi seperti Yesus akan dicapai bukan oleh seseorang yang hanya percaya kepada Yesus, tetapi seorang yang mau mengikut jejak yang telah ditinggalkan Yesus Kristus. Enggak cuma sekedar percaya, tetapi harus berani, rela, ikhlas, mau mengikuti jejak-jejak langkahnya Tuhan Yesus. Ya banyak baca Alkitab, kemudian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan enggak cuma sekedar membaca, tapi mulai merenungkan, mulai melakukan, dan mulai membagikan. Enggak cuma sekedar membaca. Astaga banget kalau kita membaca juga kagak. Bagaimana mungkin kita mau merenungkan? Sebab apa yang kita renungkan adalah hasil dari apa yang kita baca dan kita dengar. Terus bagaimana kita mau melakukan? Karena kita nggak pernah merenungkan. Bagaimana kita mau merenungkan kalau kita nggak pernah membaca? Baca, merenungkan, melakukan, membagikan. Hasil dari membagikan adalah apa yang dipraktekkan, hasil yang dilakukan. Hasil dari yang dilakukan adalah yang direnungkan. Hasil dari perenungan kita adalah hasil dari apa yang kita baca. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saya ulangi. Katanya kepada mereka semua, kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kata harus adalah sesuatu yang mutlak. Amin. Absolut, kudu, wajib. Nggak ada pakai bantahan. Saya mau Tuhan, tapi itu bukan harus. Saya ingin Tuhan, tapi nggak ada. Kalau kata harus itu, saya mau Tuhan. Apapun resikonya, apapun balasannya, apapun yang akan saya temui di depan, saya mau. Mengikut Yesus membutuhkan pengorbanan terhadap kehendak diri sendiri. Menyangkal dirinya. Ketika kita tidak berani menyangkal diri kita, berarti kita sedang meninggikan diri kita. Dan kita nggak akan pernah bisa mengikuti Tuhan Yesus. Percaya saya. Orang yang selalu melakukan kehendak terhadap dirinya sendiri, mustahil untuk menjadi pengikut Yesus. Makanya saya berharap di momen Natal tahun ini, mari renungkan setiap acara demi acara, kegiatan demi kegiatan Natal yang kita ikuti di tempat ini, supaya itu menjadi alasan-alasan bagi kita untuk kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita menjadi pengikutnya. Jangan cuma berhenti di performa, jangan cuma berhenti di penampilan-penampilan. Karena saya tahu waktu Natal itu kita disibukkan dengan semua aksesoris, ornamen, kegiatan, acaranya, latihannya. Gladi kotor, sudah kotor-kotoran, gladi bersih. Udah bersih baru perform. Latihan berhari-hari cuman untuk 2 jam. Dan itu hanya 5 menit kita perform. Coba
momentum-momentum itu kita lakukan, kemudian kita mulai mengenang. Napaktilas apa yang sebenarnya sedang terjadi di Bethlehem di 2000 tahun lebih yang lalu waktu Yesus lahir di kandang yang hina tersebut. Ada seorang perawan yang bernama Maria dengan seorang perjaka yang bernama Yusuf. Mereka menghindari dari pembantaian anak bayi untuk Maria bisa melahirkan. Itu bukan sesuatu yang megah, yang meriah yang kita rayakan hari-hari ini. Waktu itu kalau misalnya kita bisa diberi kesempatan, kalau saya tidak salah di RCTI waktu itu ada film kartun itu film robot, kemudian film kartun, anak itu punya robot itu bisa bawa ke masa lalu. Apa sih filmnya, saya lupa itu kalau Bapak Ibu Saudara. Kemudian bisa ada di perjalanan Nabi Musa, perjalanan Nabi Yunus gitu. Dan mungkin kalau itu bisa terjadi, kita misalkan ada di posisi di 2000 tahun yang lalu, itu nggak seperti yang sekarang kita rayakan. Sibuk dengan semua prosesi latihannya. Tapi pada saat itu mereka sedang mencari tempat di mana bayi yang akan menjadi raja di atas segala raja itu untuk lahir. Bayangkan kalau pada saat itu Yusuf punya kehendak atas dirinya sendiri, kemudian Maria punya kehendak atas dirinya sendiri. Gak akan pernah mungkin terlahir di kandang yang hina seorang bayi yang kita agung-agungkan di bulan Desember ini, Bapak Ibu Saudara. Mari hayati setiap proses perayaan Natal. Gak cuman baju baru, rambut baru, gigi baru, jam tangan baru, sepatu baru, kemudian kita bergaya di sebuah panggung. Enggak apa-apa, it's okay. Tapi jangan berhenti di situ. Karena menurut saya kita akan kehilangan kekuatan makna Natal kalau kehendak diri kita habis di acara tersebut. Karena orang yang memiliki kehendak dirinya terhadap dirinya, dia nggak akan pernah bisa mengikuti Yesus. Ada amin? Yohanes pasal 12 ayat 26. Yohanes pasal 12 ayat 26 buat semua para pelayan Tuhan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Buat para pelayan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan pelayanan nggak cuman ada di mimbar kan. Bapak Ibu Saudara waktu jadi suami yang baik bagi istri Bapak Ibu Saudara itu pelayanan. Bapak Ibu Saudara waktu jadi istri yang baik bagi suami, istri yang tunduk, itu pelayanan. Orang tua yang mengasihi anaknya itu pelayanan, anak yang menghormati orang tuanya itu pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang naik motor kemudian lampu merah berhenti, itu pelayanan. Waktu lampu hijau baru jalan itu pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang tidak membuang sampah sembarangan itu pelayanan. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Waktu Bapak Ibu Saudara jadi terang dan garam di marketplace, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara itu pelayanan. Bagaimana mungkin kita dapat berada di tempat dia berada jika kita tidak mengikuti jejak yang sudah dia ditinggalkan? Bagaimana mungkin kita berada di tempat Yesus berada kalau kita nggak pernah mengikuti jejaknya? Kalau kita nggak pernah mengikuti langkah-langkahnya, kalau kita nggak pernah melakukan apa yang dia lakukan dan menjauhi apa yang dia larang, bagaimana mungkin? Percaya Yesus belum membawa kita kemanapun. Saya ulangi, percaya Yesus belum membawa kita kemanapun. Di saat kita mengikuti Yesuslah, kita akan mengalami kemajuan. Percaya Yesus belum membawa kita kemana-mana. Tapi waktu kita mengikut Yesuslah, itu yang membuat kita berjalan dalam kehidupan ini.
mengikut Yesus keputusanku. Karena hari-hari ini kekristenan itu terlalu dijual murah. Ayo ikut Yesus, nanti kaya. Ayo kebaktian, nanti diberkati. Waduh, jangan sampai nggak datang hari Minggu ke gereja, nanti nggak diberkati. Enggak loh, kita diberkati karena kita ini anak kok. Naik level dalam kehidupan sebelum kita menyelesaikan tahun 2022. Karena katanya tahun 2023 gelap. Banyak ini, banyak itu. Resesi ekonomi dan sebagainya. Whatever lah. Tapi mari, saya mau sampaikan hari ini, mari naikkan level dalam pertumbuhan rohani kita. Jadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Melakukan apa yang dia lakukan, menjauhi apa larangannya, kemanapun dia pergi, kita pergi. Kita berada di tempat dia berada. Kalau dia pernah berada di jurang-jurang kesedihan, kita berada di situ. Bukan karena kita memutuskan untuk kita berada di situ. Tapi Tuhan mengizinkan kita berada di situ supaya kita bertumbuh mengalami paradigma pengenalan akan Tuhan. Mengikut dia seperti apa. Bahwa kekristenan itu enggak cuma bicara tentang bahwa jadi Kristen kemudian kaya, punya istri cantik, punya suami ganteng, segala. Enggak cuma begitu. Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi waktu kita mengikut Yesus, Roh Kudus itu mengajar menuntun kita untuk kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita melakukan bukan karena takut, kita melakukan bukan karena ada aturan B, kita melakukan karena kita benar-benar jadi pengikut Kristus, kita tahu, kita mengenal dia, kita mengalami dia. Roh Kudus melakukan itu dalam kehidupan kita. Untuk mengalami penggenapan janji, tidaklah cukup hanya mempercayai Tuhan. Saya ulangi, untuk mengalami penggenapan janji-janji Allah terhadap kita, itu tidak cukup hanya dalam batasan mempercayai Tuhan. Tetapi juga harus disertai dengan kerelaan untuk mengikut pimpinannya setiap saat. Saya ulangi. Tetapi juga harus disertai dengan kerelaan untuk mengikuti pimpinannya setiap saat. Enggak cuman waktu berada di dalam gedung gereja saja, tapi waktu Bapak Ibu Saudara berada di rumah. Dengar-dengaran pimpinan Roh Kudus. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Beberapa 2-3 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, ada anak rohani saya, dia punya istrinya ngalami kena TB kelenjar di bagian dada, membengkak gede. Udah dibiopsi di Bandung, kemudian karena ada positif TB kelenjar. Tapi makin membesar, merah, dibawa dia ke Penang karena kebetulan mau ngajak orang tuanya mau ke Penang juga, jadi dia ikut ke sana. Dibiopsi lagi, positif TB kelenjar. Dokter di sana bilang kalau dioperasi di sini, ibu harus tiap bulan ke sini. Saran saya, mending dioperasi di Indonesia. Akhirnya dia balik lagi ke Bandung. Tapi prosesi sampai ke Bandung dia cerita dia harus transit dulu di Kuala Namu di Sumatera Utara. Dia bermalam di situ, besok paginya subuh dia terbang lagi ke Bandung. Dan sampai di Bandung di cek semuanya, besokannya baru dioperasi. Kemudian proses berjalan, setelah itu membengkak lagi. Waktu membengkak ada seorang anak Tuhan juga perempuan, kata anak rohani saya, kata suaminya. Terus dapat penglihatan katanya bahwa istrinya, maaf jemaat Tuhan di tempat ini, buah dadanya harus diangkat kan.
Gimana ya? Kok dia panggil saya Koko. Saya diam, Roh Kudus bilang gini, kalau itu datang dari Tuhan, tidak ada ketakutan, ada damai sejahtera. Saya bilang, saya dapatnya seperti ini. Harusnya kan walaupun mungkin dia dapat penglihatan itu, ibu itu harusnya kan enggak menebar ketakutan itu. Ketakutan. Yang saya mau katakan gini, waktu kita dipimpin Roh Allah karena kita mengikut Yesus, kita enggak hidup lagi di bawah tekanan ketakutan. Makanya kita melakukan kasih bukan karena ketakutan supaya selamat, bukan. Kita melakukan kasih karena kita percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam kita, yang kita ikuti setiap saat itu yang membuat kita mampu untuk melakukannya. Damai sejahtera muncul. Jadi apapun prediksinya di tahun 2023, kalau itu ketakutan, patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab damai sejahtera Tuhan ada di dalam kita, ada amin. Walaupun mungkin ada tekanan di dalam diri kita, Tuhan lewat Roh Kudus akan memampukan kita untuk melewatinya. Makanya, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Ada amin? Jangan mau terkondem, terhakimi. Tuhan gak memberikan penghakiman kepada kita. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera untuk kita melewatinya. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara ya? Nangkap ya? Bapak Ibu Saudara bersama saya. Amin. Tuhan mengajak kita untuk mengikutinya karena Dia ingin membawa kita ke tempat yang sudah disediakan bagi kita. Wah itu amin. Amin banget. Mari kita baca bersama-sama Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ini ayat favorit banget pastinya. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Ayat 1 kita baca bersama-sama, sudah? Dua, tiga. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ulangi, 2, 3. Sekalipun aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku dan aku akan diam. Bisa kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Tidak ada ketakutan, tidak hidup di bawah hukum Taurat. Untuk dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, kita harus siap dan rela mengikut salib. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengikut Yesus? Kita harus siap dan rela memikul salib. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jangan kita pikul salib orang lain. Apalagi kita memikul salib Tuhan Yesus Kristus, enggak kuat. Jangan hanya untuk sebatas puitis atau politisasi dalam doa, kita berkata begini, Tuhan, izinkan aku memikul salibmu. Kau terlalu berat memikul salibmu. Enggak bisa. Berat kita memikul salib Yesus. Enggak mungkin kuat. Tonggak gayaan. Mikul salib sorangan gak bisa. Sok-sokan mikul salib Yesus. Supaya kelihatan keren dalam doanya.
Di saya suku Batak, kalau mau membuat kata-kata, mandoko kata bahasa Bataknya itu, suka sok puitis. Nggak ngerti apa yang diomongin. Izinkan aku memikul salibmu Tuhan. Sembunyikan aku di belakang salibmu. Ngapain? Tetap kelihatan. Emang mau main petak umpet? Udah belum? Pikul aja salib kita. Sebab salib kita cocok untuk kita. Bukan salib yang dikalung. Salib kita pikul. Jangan juga coba-coba memikul salib suami kita. Atau salib istri kita. Pikul salibmu. Salibmu kan di situ. Memikul salibnya. Kata salibnya bukan salib NYA itu huruf besar, salib kita, salibnya, salibmu, salib saya. Saya harus pikul salib saya. Ingatlah Pak, Bu, seperti untuk mencapai tanah perjanjian harus melewati padang gurun, demikian juga untuk mencapai apa yang Tuhan janjikan, kita harus melewati jalan salib. Jadi jangan alergi dengan jalan salib yang sedang kita lewati. Yang pasti itu bukan karena perbuatan kita. Udah tahu usianya senja, suka begadang, apalagi sekarang ada bola. Jadi jangan alergi dengan jalan salib. Memang gak mudah. Tapi Tuhan pasti mampukan. Ada amin? Kegagalan kita bukanlah pada mempercayai Tuhan, tetapi pada mengikut Yesus dari hari ke hari. Kegagalan orang percaya bukan mempercayai Tuhan, tapi gagal waktu mengikut Yesus dari hari ke hari. Makanya jangan gagal mengikut Yesus. Setiap hari, setiap saat, bangun hidup kita, pengertian kita, hati kita untuk mengikut Dia. Gagal mengikut Yesus karena kita gagal menyangkal diri dan memikul salib dalam keseharian. Kenapa kita gagal mengikut Yesus? Karena kita gagal menyangkal diri kita dan memikul salib kita. Itu tadi mungkin kita coba memikul salibnya Tuhan Yesus, keberatan bos. Atau salib orang lain, atau salib Pak Pendeta kita pikul. Wah, Pak Pendeta sudah capek. Izinkan saya Pak memikul salibmu. Nggak bisa. Stres Bapak Ibu Saudara. Emang ngurusin begitu banyak nggak stres? Stres. Biarkan Bapak Pendeta saja yang memikul salibnya. Karena Tuhan memampukan beliau menjadi gembala atas Bapak Ibu Saudara. Gagal menyangkal diri, maka kita akan gagal mencapai apa yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Gagal menyangkal diri, maka kita akan gagal mencapai apa yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita yang sudah dipersiapkan. Saya ulangi dari atas, kegagalan kita bukanlah pada mempercayai, tetapi kegagalan kita waktu mengikut Yesus dalam keseharian. Gagal kita mengikut Yesus karena kita gagal menyangkal diri dan memikul salib kita. Gagal menyangkal diri, maka kita akan gagal mencapai apa yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Karena saya percaya bahwa setiap kita, Tuhan punya rencana-rencana besar dan berbeda-beda. Amin. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan punya rencana besar buatmu. Bilangin. Mungkin dia gak ngerti atau dia belum paham. Mungkin kau gak bisa jadi worship leader. Tapi kau bisa jadi pengusaha yang dahsyat. Iya. Mungkin kau gak bisa jadi pemain musik. Tapi kau bisa jadi salesman yang luar biasa. Iya kan, kalau waktu Bapak Ibu jadi berkat di marketplace, Bapak Ibu diberkati, Bapak Ibu Saudara bisa memberkati gereja Tuhan kan. Ada rencana dan kebesaran Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Yang dibutuhkan bukan kesiapan untuk menderita, tetapi kerelaan untuk melewati pengalaman salib yang Tuhan izinkan menimpa kita. Bukan kesiapan, tapi kerelaan. Mau rela enggak, siap enggak kita? Makanya jangan takut ke depan ini seperti apa yang kita hadapi. Apalagi waktu kita sudah mempersiapkan diri untuk mengikut Yesus dan memikul salib kita masing-masing. Jangan takut, Tuhan beserta kita. Memang gak gampang dari hari ke hari, tapi pasti bisa.
Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Enggak cuma bisa merayakan Natal dengan kemeriahan dan kemegahan, tapi melewati prosesi Natal dalam keseharian. Di tengah-tengah komunitas teman-teman muslim, mayoritas muslim, kita mampu melewatinya. Memikul salib artinya rela melewati semua aniaya dengan selalu bereaksi yang benar, sesuai firman dan tidak memberontak. Saya ulangi, memikul salib artinya rela melewati semua aniaya dengan selalu bereaksi yang benar, sesuai firman dan tidak memberontak.